focus kan? Udah record? Oke. Oh my god. Oke, jadi kita sekarang dari Kota Blora baru OTW nih ke bisa dibilang apa ya, Kampung Samin, sedulur Sikep yang ada di Klopo Dhuwur yang terdekat. Dan emang kebetulan kita ada link atau connection atau kenalan yang ada deket sama warga sedulur Sikep ini di Klopo Dhuwur. Jadi kita sekarang OTW ke tempat mereka dan mau cari tahu mereka tuh siapa, mereka tuh apa, sejarahnya gimana, cara hidupnya. Ada juga namanya Nyamin dan Samin. Ternyata itu dua hal yang berbeda. Yang dulu aku kira itu hal yang sama, Samin dan Nyamin itu sama, ternyata beda. Oke, stay tune. Nice. Anu mas, maaf pemotongannya. Di saat kita sampai di lokasi, Mbah Dok langsung menyambut kita dengan keramahan mereka. Perasaan diterima dan dianggap sebagai keluarga mereka, dianggap sebagai bagian dari keluarga mereka. Itulah yang sampai saat ini masih sangat membekas dan tidak bisa dilupakan. Setelah kami beristirahat sebentar, kebersamaan dengan Mbah Dok yang selalu membuat suasana hangat dengan tutur bahasa Jawa yang khas selalu membawa kami lebih masuk ke dalam suasana desa, terutama desa mereka. Seneng banget rasanya bisa menjadi bagian sebuah keluarga yang sederhana dengan budayanya yang benar-benar masih baru buat kami. Yes. Widih, Asia. Sungguh dramatis. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Mbah Lasio datang dengan ciri khasnya menggunakan udeng. Paling itu dipindah satu yang lain. Mbah Lasio adalah sesepuh dalam paguyuban sedulur Sikep Manunggal Rasa. Beliau adalah keturunan dari Mbah Anggrek atau dikenal sebagai Suro Samin. Mbah Lasio pun kemudian banyak cerita mengenai latar belakang dan apa sebenarnya sedulur Sikep itu. Saking pundi asal usul. Yo ngene Pak Atul dimaksud seduluran mergo awake dhewe kadokan sedulur sing lair tunggal dina kang asal usule awake dhewe saka banyu putih karo banyu abang. Lah mongko wong kuwi kadokan banyu putih, banyu abang, banyu kuning, banyu ireng termasuk ya sedulure mergo sing lair tunggal dina. Wong tiyang sepuh itu ajeng lairke sepisan ngedalke banyu bening, Air. terus banyu kuning, terus kawah nembe jabang bayi,
jabang bayi nembe toya ireng. Terus toya abang, terus adi ari-ari. Niku sing lahir tunggal dina. Nah, termasuk niki awake kiambak dituntun, diiringke, didampingi sedulur kang wujute banyu putih, banyu abang, banyu kuning, banyu ireng. Sing kalih disani Kakang Kawah adi ari-ari. Nek nyamin niki ngeten, Mbah badhe teng pundi? Badhe mengarep. Saking pundi, saking wingking. Merga mungkin nek kula sanjang teng ngene jenengan mungkin ditangkepi kathah-kathah kalih londo. Ngoten. Lah nek nyamin niku nggih serba nyangkak wau, nek ditangkepi nek samin, sami-samine sedulur nggih sami-samine tiyang. Dadi mereka niku maca bukune wong sikep di museum ku wonten negara Londo menika. Apa bener mluro Klopo Dhuwur niki wonten ngendikan utawi jawaban ngeten-ngeten cocok kalih mriko mboten ngeten. Akhiripun cocok teng buku mriko kalih pangucape kula niki sami. Niku 2008. Warga Sikep juga memiliki 2 panca yang harus mereka implementasikan dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah panca sesanti Sikep Samin yang berarti 5 semboyan Sikep Samin. Lalu yang kedua adalah panca Wawaler Sikep Samin yang berarti 5 undang-undang Sikep Samin. Apa saja isinya? Mari kita mulai dengan panca Wawaler Sikep Samin yang berarti 5 undang-undang Sikep Samin. Pertama, tresno pepadane urip, yang berarti semua yang ada di kehidupan kita ini harus kita cintai, manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang kedua adalah ora nerak wewalerane negara. Mereka tidak diperbolehkan untuk melanggar Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah ora nerak sing dudu sak mestine. Sebagai manusia, mereka harus menjaga kodrat mereka masing-masing. Yang keempat adalah ora cidro janji. Jika berbuat janji, maka harus ditepati dan tidak boleh diingkari. Kelima adalah ora sepoto sepatani. Mereka dengan yang lain tidak boleh saling menyumpahi. Setelah itu, mari kita berpindah ke panca sesanti Sikep Samin, yang berarti 5 semboyan Sikep Samin. Yang pertama adalah seduluran, mereka semua itu adalah saudara. Kedua, boten senang memungsuhan. Mereka tidak boleh saling memusuhi dan harus saling rukun. Ketiga, ora seneng rewang kang dudu sak mestine. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, ya benar. Bukan pihak sana, bukan pihak sini. Keempat adalah ojo ngerenah lian, yang berarti mereka tidak boleh saling memfitnah, karena sudah pasti hal tersebut tidaklah baik. Yang kelima dan terakhir adalah eling sing kuasa. Mereka harus ingat dengan yang berkuasa di dalam kehidupan mereka. Untuk menutupi kebutuhan mereka, warga Sikep ini melakukan aktivitas seperti bertani dan berternak, seperti angon sapi, atau mereka juga punya kambing. Sementara kegiatan lain seperti perdagangan telah banyak mengalami perubahan cara pandang. Berdagang sendiri itu adalah suatu hal yang dulunya dihindari oleh mereka. Zaman Londo orang gelem bayar pajak masalah tanah itu mergo bumi kelahirane dhewe kok ditarik masalah duit. Apa aku bisa nggawe duit? Nah ngaten. Neng wonten sedulur Jawa sing semerep ciri khase sedulur Sikep Samin sing dadi pembantune Londo. Pun semerep ciri khasnya wong Samin. Mbah niki sedulur badhe nderek nganggik ke lembune. Lah monggo wonten wujudipun diligrike masalah
bayar pajak tanah wau. Neng mboten wujud duit, neng wujude wujud sapi. Barang. Wujud barang lembu niku. Di masa lalu, sebagai bentuk ketidakpatuhan mereka terhadap Londo atau Belanda pada zaman itu, mereka menolak untuk membayar pajak dan segala bentuk transaksi yang melibatkan uang terhadap pemerintah Belanda. Namun sekarang, karena adanya perubahan pemahaman yang lebih maju tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka sekarang lebih bisa menerima segala jenis pekerjaan di luar bertani atau berternak. Warga Sikep pun juga menjadi lebih terbuka dengan perubahan mereka. Mereka bisa menerima dan hidup berdampingan dengan perubahan tersebut. Tetapi dengan tetap menjunjung nilai persaudaraan sebagai akar tradisi mereka. Tuko waktu kecakle londo tuko pakuh di bapak ini. Alur banyune bengkok. Aman. Aman ya. Jadi pada waktu itu kebetulan kita diundang untuk melihat dan mengikuti gimana sih para sedulur Sikep ini beribadah. Sedulur Sikep melakukan ibadahnya pada Selasa malam atau Senin di malam hari dan malam Jumat atau Kamis di malam hari. Hari yang paling besar adalah di hari malam Selasa. Nah, maka dari itu kita diundang waktu itu pada hari malam Selasa, terlihat ramai seperti yang ada di video ini. Biasanya sebelum mereka berangkat ke tempat mereka beribadah, mereka berkumpul dulu, makan, ngobrol, tanya gimana kabarnya. Terutama di situ ada juga yang dari luar daerah Klopo Dhuwur. Setelah menunggu sekitar 1 jam, akhirnya Mbah Lasio mengajak kita untuk berangkat ke tempat mereka beribadah. Can you show me the time on your phone? Dua 29. Okay. Yeah, it's so dark. Yang kapan? Dari Sabtu. Setelah berjalan kira-kira 30 menit lamanya, kita sampai di tempat ibadah para sedulur Sikep. Tempatnya bernama Prapatan. Kenapa disebut Prapatan? Karena jika dilihat lebih dekat, di situ ada jalan simpang 4. Karena Prapatan sendiri artinya perempatan. Nah, di sanalah para sedulur Sikep melakukan ibadah mereka. Mereka biasanya berdiri di belakang tugu dan menghadap ke arah sebelah timur. Bumi langit bunga cipang di jalan temukan jati cik kalas rukun kalas sakti itu keluaras sehat tentrem main sakatan pun dicepak rezeki pun nopo sing di jalan tempat dapat cik masalah penyakit sehingga sini sampai dilakukan biasa ngupui anak putu ajam ngupui sedulur sing lahir tunggal dina sing kuwatan sing boten rumatan sing manggone jalan-jalan dikan suket godhong watu gunung kain putu-putu walang rebo sak langit
Nuwun sahabat panjenenganipun tindak tak jaga slametanipun sampun didengaken kaliyan Yang Krek Karangpat dan Papatan mriki. Jadi biasanya para warga Sikep setelah selesai beribadah, mereka berkumpul dan bisa ngobrol tentang banyak hal. Tetapi karena pada waktu itu ada saya dan Johnson dan teman-teman lainnya, mereka sedikit bercerita mengenai apa arti ibadah mereka. Dan ternyata mereka juga ada puasa, tapi puasanya berbeda mungkin dengan yang saya tahu umat Islam atau umat Kristen Katolik. Pokoknya puasanya beda. Lah mungkin sok kelahiran selapan dinten sepindah nggih kedah turun posong roti kan dinten. Kelahiran pun diapit. Nggih, sak derenge pas lahir kali sak Nggih. dibare nggih. Nggih. Itu puasanya. Puasanya salah satunya ketika weton tadi loh. Tanggal lahir. Hari lahir. Hari lahir. Satu hari sebelum hari lahir dan besok sesudah hari lahir. Di 3 hari. Itu ngelakoni dengan puasa tadi loh. Puasanya ngerowot. Yang enggak asin gitu. Tidak asin, tidak Nasi. jagung, tidak nasi. Bahan nggih berarti jagung nggih mboten kanggo. Kadang-kadang roti nggih bahan itu. Nih, pokok yang Kalau bahan jagung. dari roti dan beras, Yang bahan beras dan jagung. beras dan jagung ya, enggak sama asin. Mereka juga ada bisa dibilang pantang duduk untuk menghormati dan berterima kasih kepada orang tua mereka yang sudah melahirkan dan mentatih mereka. Mereka pantang duduk mulai jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Mereka tidak boleh duduk, tapi boleh berjalan. Besar tanggal 10. Nggih tanggal 10 tanggal bulan. Tanggal bulan, tanggal 10. Sasi besar nggih. Nggih. Nggih, sasi besar itu untuk lelaku nebus ya, perjuangan hidup, persembahan hidupnya dari bapak begitulah. Dari bapak kita itu tanggal 10 besar. Oh, Lalu lelakunya itu cara nebusnya tidak duduk selama jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Tidak boleh duduk. Caranya ini ya namanya duduk ini. Jadi kita tidak boleh duduk seperti ini. kalau jalan Kalaupun kita bicaranya kados baik. Jadi tidak boleh ini, tidak boleh duduk. Tidak boleh istirahat. Itu ya. Terakhir seperti yang ini, kayak Iya. ini. Yang jago-jago ngomong-ngomong ya seperti Berdiri ini. nggih. Ya itu Balasio juga bercerita dan menjelaskan sebenarnya arti ibadah mereka itu apa sih. Tetapi setelah didengarkan, itu penjelasannya hampir sama dengan yang ada di chapter 1 tadi, di mana Mbah Lasio menjelaskan tentang asal-usul sedulur Sikep. Terus beliau juga bilang, waktu selesai menjelaskan, beliau bilang itu bukan doa, itu bukan ilmu, tapi kalau dijalani ya seperti itu ibadah mereka. Sekian dari saya, itu saja. Jika ada kekurangan, mungkin terlebih waktu chapter 3 yang kepercayaan sedulur Sikep Samin ini, mungkin footage-nya kelihatan gelap, karena kita juga kaget ternyata gelapnya segelap itu. Padahal Mbah Dok sudah bilang ini bakal gelap banget. Kita kiranya gelap, lampunya 1, 2 gitu. Ternyata sama sekali nggak ada lampu, Pak. Itu benar-benar di kayak atas bukit dataran tinggi, nggak ada lampu. Jadi lampu cuma gini, ya sorry, tapi
it's a lesson for us to be more better in the future. Terima kasih buat semua yang sudah ikut berkontribusi dalam proyek ini, dan terima kasih sudah menyaksikan proyek ini.